Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Surais. Saat ini saya menjabat sebagai pengawas SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Perlu kita sampaikan bahwa riwayat pekerjaan saya pertama kali mengabdi di dunia pendidikan yaitu di tahun 1993 setelah dinyatakan lulus sarjana dari IKIP Negeri Yogyakarta, mengabdi di salah satu sekolah swasta yaitu di STM Ma'arif Kota Mungkit, waktu itu namanya seperti itu. Kemudian di tahun 1994 sampai dengan 2001 saya berpindah tugas, mutasi dan mengabdikan diri di STM Negeri Kupang, waktu itu namanya, kemudian nomenklaturnya berubah menjadi SMK Negeri 2 Kupang. Hampir selama kurang lebih 7 tahun saya mengabdi di SMK Negeri 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2001 sampai dengan 2021 kami kemudian mutasi kembali dan menjadi guru DPK di SMK Ma'arif Kota Mungkit yang dulu saya jadikan sebagai sekolah mengabdi pertama kali ketika saya dinyatakan lulus sarjana. Pada rentang waktu 2001 sampai dengan 2021 telah banyak jabatan-jabatan struktural yang saya emban, mulai dari jabatan wali kelas, kemudian juga ketua program keahlian atau ketua jurusan, kemudian juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, dan juga wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Pada tahun 2011 kami kemudian diangkat menjadi kepala SMK Ma'arif Kota Mungkit selama 2 periode lebih dan sampai di 2021. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang saya mengabdikan diri menjadi pengawas SMK di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8. Saat ini SMK dampingan kami ada kurang lebih 18 SMK yang berada khusus di wilayah Kabupaten Magelang. Banyak sekali tentunya hal-hal yang menarik ketika saya melakukan pendampingan di SMK dampingan saya. Pada tahun 2021 SMK dampingan saya kurang lebih ada 33. Kemudian saat ini di 2025 mulai bulan Juli 2025 ini SMK dampingan saya ada 18 SMK. Dari 18 SMK tersebut terbagi ada 3 SMK negeri dan 15 SMK swasta. Seiring dengan berjalannya waktu dan kebijakan dari pemerintah terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam, ada tantangan tersendiri ketika kami melakukan pendampingan pada satuan pendidikan yang saya dampingi. Saya berniat ingin mengabdikan diri agar kepala SMK di Kabupaten Magelang khususnya yang berada di dampingan saya itu memahami apa itu pembelajaran mendalam. Sehingga dari pembelajaran mendalam yang terdiri dari 4 kerangka pembelajaran yang dimulai dari praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital, kepala sekolah harus tahu bagaimana mengelola keempat kerangka itu. Oleh karena itu, dengan pengalaman belajar dari mulai memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi, saya mencoba untuk bagaimana melatih atau bagaimana mendampingi kepala sekolah agar memiliki pengetahuan, kemudian juga bisa memahami, kemudian juga bisa mengaplikasi dan merefleksi keempat kerangka pembelajaran tersebut untuk diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, pendekatan yang kami
laksanakan untuk mengadakan pendampingan di SMK dampingan saya yang berjumlah 18 itu adalah dengan melalui inquiry kolaboratif. Ada 4 tahapan inquiry kolaboratif yang dimulai dari assess, design, implement, measure, reflect, and change. Nah, pada tahap assess, kami mengajak kepada kepala sekolah untuk mengidentifikasi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian bagaimana karakteristik sekolah itu, bagaimana tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah itu, kemudian juga dilihat dari visi misi dan tujuan satuan pendidikan, juga dianalisis bagaimana hasil dari rapor pendidikan. Nah, hal ini tentunya nanti akan berdampak pada SMK atau sekolah tersebut untuk kedepannya. Oleh karena itu, pada tahap akses ini, kepala sekolah harus memetakan dengan jelas, dengan jeli, dengan melakukan pendekatan-pendekatan, misalkan dengan analisis SWOT, dengan analisis SWAR, atau mungkin PKBA. Nah, kebanyakan memang kami arahkan untuk kepala sekolah ini menganalisis kondisi satuan pendidikan, yaitu dengan menggunakan metode SWAR. Nah, setelah kepala sekolah itu bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan atau oleh sekolahnya, maka tahap berikutnya kepala sekolah diajak untuk bagaimana merencanakan program yang sekiranya nanti bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan pada akses tersebut. Setelah kepala sekolah merencanakan dengan tepat, tahap yang ketiga yaitu adalah implement, di mana kepala sekolah kita arahkan untuk melaksanakan semua program yang telah direncanakan itu dengan baik. Jangan sampai tidak ada program yang tidak dilaksanakan. Atau jika memang terpaksa ada yang tidak dilaksanakan, ini perlu kita evaluasi kendalanya apa, kemudian solusi hebatnya bagaimana. Nah, setelah melakukan implement atau pelaksanaan program, maka seorang kepala sekolah juga kita arahkan untuk bagaimana melakukan pengukurannya atau measure-nya, bagaimana program tersebut bisa berdampak pada kemajuan satuan pendidikannya, bagaimana program tersebut juga bisa memberikan arti terhadap output, impact, ataupun outcome-nya. Kemudian yang selanjutnya, kepala sekolah juga kita arahkan untuk bisa merefleksi terhadap kendala-kendala yang terjadi, terhadap keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih, sehingga kedepannya satuan pendidikan tersebut atau sekolah tersebut bisa maju terus secara berkesinambungan. Harapan kami seluruh SMK dampingan saya nanti bisa benar-benar mengimplementasikan pembelajaran mendalam, dilihat dari 4 kerangka pembelajaran mendalam, mulai dari praktek pedagogis yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu gurunya, kemitraan yang telah direncanakan, kemudian pemanfaatan digitalnya, kemudian juga pemanfaatan lingkungan belajarnya, yang satu sama lain tentunya tidak boleh dipisahkan dan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Insya Allah dengan pendekatan inquiry kolaboratif ketika kami melaksanakan pendampingan, ternyata memang disimpulkan bahwa kepala sekolah bisa mengelola keempat kerangka pembelajaran tersebut dengan baik. Terbukti memang dari rapor pendidikan di 2025 ini rata-rata telah meningkat. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu semua untuk memajukan terus dunia pendidikan di NKRI kita tercinta. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.